Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Apakah baik-baik saja? Ya, syukurlah kalau kita dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pada materi kita hari ini, kita awali dengan doa. Saya minta satu orang untuk maju ke depan kelas, berdiri di depan kelas, untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, apakah hari ini semuanya hadir? Ya, semua hadir ya, syukurlah. Sehingga pada hari ini kita memulai pelajaran dengan baik ya. Baik, materi kita hari ini tentang peran keluarga dalam perkembanganku. Anak-anak, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak ya. Itu merupakan keluarga inti, disebut dengan keluarga inti, yaitu apa tadi? Ayah, ibu, dan anak. Nah, keluarga pada dasarnya merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap orang dalam berproses, bertumbuh, dan berkembang. Karena kita hadir pertama-tama itu dalam keluarga ya. Sekarang kita mau melihat peran anggota keluarga kita masing-masing. Tentunya di dalam keluarga itu masing-masing punya peran yang berbeda-beda. Misalnya, peran ayah dalam keluarga itu apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, peran ayah itu mencari nafkah. Terus, peran ibu sebagai apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, peran ibu itu sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak-anaknya, mengurus suami, dan lain-lain di dalam keluarga. Selain ayah dan ibu juga punya peran, kita sebagai anak juga punya peran dalam keluarga, yaitu menghargai dan menghormati orang tua, membantu orang tua pekerjaan di rumah, misalnya mencuci piring, mencuci pakaian, dan lain-lain ya. Itulah peran kita masing-masing dalam keluarga. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah kita mengikuti pelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami peran keluarga serta pesan kitab suci tentang sikap yang perlu dikembangkan terhadap keluarga, mampu mensyukuri kebaikan keluarga, dan bersedia terlibat secara aktif dalam kehidupan di dalam keluarganya. Hendaknya setelah kita menerima pelajaran pada hari ini, kita harus menjawabi tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi, saya memberikan pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, bagaimana perasaanmu ketika tidak diperhatikan oleh orang tuamu? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mengapa orang tua perlu dihargai? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Yang pertama tadi, bagaimana perasaan kita ketika kita tidak diperhatikan oleh orang tua? Ya. Jawabannya bagus ya, benar. Tentunya kita kalau tidak dihargai oleh orang tua, perasaan kita tentunya sedih ya.
Yang kedua, mengapa orang tua perlu dihargai? Siapa yang bisa jawab? Ya. Orang tua itu perlu dihargai karena orang tualah yang pertama dan utama mendidik kita sebagai anak-anaknya. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua karena bisa memberikan jawaban dengan benar. Baik anak-anak, kita masuk pada kegiatan inti pada hari ini ya. Yang pertama, kita menggali pengalaman hidup di dalam keluarga kita masing-masing ya. Tentunya di dalam keluarga kita masing-masing punya pengalaman pribadi. Kalian pasti sangat tahu kita dapat hidup dan berkembang berkat keluarga. Keluargalah terutama kedua orang tua yang mengajari kita banyak hal sehingga kita bisa berkembang seperti ini. Walaupun masih banyak juga yang tidak merasakan kehadiran orang tua secara utuh karena berbagai sebab atau alasan. Tetapi kita tetap bersyukur bahwa orang tua mempunyai peranan penting dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai anak-anaknya. Baik anak-anak, sekarang saya minta kalian untuk menuliskan pada lembar kerja yang sudah saya bagikan tadi itu ya. Tulis di situ ada suruhannya yang dilakukan oleh keluarga demi perkembangan diri. Yang pertama di situ ayah. Yang kedua ibu, ketiga kakak, dan yang keempat adik. Ya. Kalian masing-masing siswa tulis di situ apa yang dilakukan oleh ayah terhadap kalian. Apa yang dilakukan ibu, kakak, dan adik. Ya, sekarang masing-masing tulis di lembar kerja masing-masing. Kalau sudah selesai, saya minta kalian satu persatu maju depan kelas untuk men-sharingkan pengalamannya sesuai dengan yang kalian tulis di lembar kerja tadi ya. Satu persatu maju ke depan kelas. Baik anak-anak, terima kasih karena kalian sudah men-sharingkan pengalamannya dengan baik. Ya. Anak-anak yang terkasih, walaupun sekarang kalian masih di bangku SMP, tidak semua hal orang tua dan anggota yang lain lakukan bisa diingat kembali. Umumnya makin bertambah usia, makin banyak hal yang terlupakan. Sesungguhnya semua anggota keluarga turut membantu perkembangan kita masing-masing. Walaupun perannya berbeda dan sekalipun yang dilakukan sederhana. Peran paling terasa tentu saja adalah peran dari kedua orang tua kita masing-masing. Orang tualah yang pertama kali melatihmu berbicara, berjalan, melakukan pekerjaan, bersikap sopan, dan lain-lain. Itulah peran orang tua dalam perkembangan diri kita masing-masing. Anak-anak, kita masuk ke kegiatan yang berikutnya, yaitu mendalami peran gereja dan kitab suci dalam keluarga. Sekarang saya minta kalian duduk berkelompok yang sudah dibagikan tadi ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Ya, yang di sebelah kanan saya tadi ada 2 kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Di sebelah kiri saya tadi kelompok 3 dan 4. Sekarang kalian siapkan di kelompok masing-masing. Kalau sudah siap dalam kelompoknya, coba kalian dalam setiap kelompok itu perhatikan ke sini ya. Yang pertama yang kita lakukan yaitu
coba kita lihat dokumen gereja di buku paket halaman Sekarang anak-anak coba perhatikan ke sini ya. Sekarang kalian di setiap kelompok lihat di dokumen gereja yang saya sudah bagikan tadi ya. Satu-satu di setiap kelompok. Tugas kalian sekarang, masing-masing kelompok baca dokumennya berulang-ulang sambil memahami isi di dalamnya. Yang kedua, tugas yang sama juga, dibuka teks kitab suci surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 6 ayat 1-3. Baik anak-anak, kalau sudah buat dalam kelompok, coba perhatikan ke sini ya. Yang pertama yang harus kalian buat pada hari ini di setiap kelompok masing-masing. Pertama, coba Anda lihat dokumen Konsili Vatikan II yang sudah saya bagikan tadi itu di setiap kelompok ya. Satu-satu tadi di setiap kelompok. Di situ tugas kalian itu yang pertama, membaca dokumen itu berulang-ulang sambil memahami isi di dalamnya. Terus tugas yang kedua, ada 2 tadi dokumennya di situ ya. Yang kedua, lihat lagi di teks kitab suci yang sudah saya bagikan di situ tadi. Di surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 6 ayat 1-3. Hal yang sama juga tadi seperti dokumen itu tadi ya. Suruhannya kamu baca berulang-ulang sambil memahami isi teksnya. Di setiap kelompok masing-masing ya. Setelah kalian membaca dan memahami isi teksnya, sekarang saya minta di setiap kelompok untuk menjawab beberapa pertanyaan penuntun yang sudah saya bagikan tadi juga di setiap kelompok. Setiap kelompok wajib menjawab dari kedua, yang pertama tadi itu dokumen, yang kedua teks kitab suci. Setelah kalian kerja, masing-masing kelompok, satu kelompok mempresentasikan di depan kelas. Kelompok yang lain menanggapi, wajib memberikan tanggapan atas hasil diskusi dari teman lain. Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan kelas. 1 orang sebagai moderator di dalam kelompoknya ya. Ya, sekarang mulai untuk kelompok 1. Baik, presentasi dari kelompok 1 sudah selesai. Mari kita berikan tepuk tangan. Sekarang saya minta kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan atas hasil diskusi dari kelompok 1. Presentasi dari kelompok 1 sudah selesai, mari kita berikan tepuk tangan. Sekarang yang berikutnya adalah kelompok 2. Baik anak-anak, terima kasih karena kalian sudah mempresentasikan diskusinya dengan baik. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa keluarga merupakan lingkungan pendidik pertama dan utama. Keluarga disebut juga hidup rukun. Di dalam keluarga, anak pertama mengalami pendidikan anggota, pendidikan yang membantunya memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup sebagai anggota masyarakat dan umat beriman. Peran dan tanggung jawab anak terhadap orang tua dan keluarganya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap anggota keluarga mempunyai peran yang tak tergantikan
dalam pembentukan dan perkembangan diri anggota keluarga. Yang kedua, menurut Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus, anak-anak hendaknya taat terhadap orang tua dan menghormati orang tua. Hal lain yang mau saya sampaikan dari pelajaran atau topik pelajaran yang sudah kita pelajari bersama pada hari ini, yaitu tentang peran keluarga dalam perkembangan diri, yaitu yang pertama, keluarga merupakan sekolah pertama. Pengetahuan dan keterampilan dasar pertama-tama diperoleh dari keluarga, khususnya kedua orang tua dan pula anggota dan juga anggota keluarga yang lainnya. Masing-masing anggota keluarga mempunyai peran yang tak tergantikan, khususnya dalam pembentukan dan perkembangan diri kita. Ketika berhadapan dengan adik, kamu belajar melindungi, belajar melayani, dan belajar membantu. Ketika berhadapan dengan kakak, kamu belajar bersikap hormat, belajar meminta bantuan tatkala tidak mampu memberikan yang terbaik. Mengingat pentingnya dan besarnya peranan keluarga bagi perkembangan diri, maka kita ikut bertanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab itu dapat dinyatakan dalam ikut ambil bagian dalam permasalahan keluarga, pekerjaan keluarga, dan lain-lain. Baik anak-anak, setelah kita melewati beberapa kegiatan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang peran keluarga dalam perkembangan diri kita masing-masing. Sekarang saya minta kalian untuk kembali merenungkan atau merefleksikan diri kita masing-masing. Sejauh mana peran orang tua kita dalam perkembangan diri kita masing-masing. Saya minta kalian untuk menundukkan kepala sambil hening dan merenungkan betapa besarnya peran orang tua dalam kehidupan kita. Sekarang bayangkan wajah orang tua kita masing-masing. Mungkin di antara kalian ibu yang tersisa saat ini. Bayangkan wajahnya. Sebaliknya, mungkin ada yang tersisa cuma ayah. Tak apa, bayangkan wajahnya. Mungkin keduanya sudah tak ada. Kalau sempat diasuh dan masih ingat, bayangkan mereka. Atau bayangkan orang yang mengasuhmu saat ini. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan semuanya aktif. Ya, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak dan selamat siang, selamat bertemu. Sebelum kita keluar dari ruangan, saya minta kalian untuk tetap berdiri, sama-sama menyanyikan lagu Kasih Ibu. Tahu semua toh lagu Kasih Ibu? Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Tepuk tangan.